بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Bersama-sama kita belajar ya, mentadaburi Al-Quran dengan mengenal apa yang ada di dalamnya secara ringkas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada ahlullah wa khasatuh, ahli Allah, keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang akan masuk ke tafsir surat Al-Qamar, surat yang ke-54 dari urutan mushaf, yang terdiri dari 55 ayat, termasuk surat Makiyah. Dinamakan surat Al-Qamar, Qamar ya, yang artinya bulan. Karena terdapat lafaz Al-Qamar di dalam ayat pertama di dalam surat ini. Surat Al-Qamar ini menerangkan tentang kejadian terbelahnya bulan. Dan ini termasuk mukjizat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditantang oleh kafir Quraisy untuk mendatangkan mukjizat seperti nabi-nabi sebelumnya juga mendatangkan mukjizat. Tentunya pada awalnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menolak hal itu. Karena apa? Mukjizat bukan dari kehendak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah anugerah yang Allah berikan. Bahkan mengerikan ketika diminta mukjizat, kemudian ketika mukjizat itu datang dan mereka tidak beriman, maka mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat terbalik bulan ini terjadi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah ya. Dan ini sebagai pendahuluan sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, yang kejadiannya lebih 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 unik dan lebih mustahil untuk diterima oleh akal yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, surat Al-Qamar ini berisi kandungan tentang pemberitaan bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Kemudian berisi juga tentang bahwa ya semua alam ini yang terjadi adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Begitu juga surat Al-Qamar ini menceritakan tentang kisah-kisah kaum terdahulu yang mereka mendustakan nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Tsamud, kaum Fir'aun, kaum 'Ad. Kemudian juga berisikan tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang tidak beriman, maka mereka akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam neraka dan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan kebalikannya, sedangkan orang-orang yang beriman dan bagaimana di Al-Quran akan mendapatkan balasan berupa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke tafsir ringkas daripada surat Al-Qamar ini, kita tilawah dulu, dan ikhwah bisa membuka mushafnya ya, atau dengan yang saya tampilkan di layar dan ikut tilawah walaupun dengan
dimatikan apa namanya mic-nya. Kita kemungkinan kita akan ambil pada kesempatan kali ini ayat 1 sampai 17 insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبله قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ونسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Pada hari ini ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan peristiwa terbelahnya bulan, dan ini merupakan tanda kecil dari hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar." Telah dekat datangnya saat itu, wa insyaqqal qamar, dan terbelah bulan. Para ulama membawakan peristiwa terbelahnya bulan ini sebagai tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hari kiamat itu ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda tanda besar. Tanda besar hari kiamat adalah tanda-tanda yang muncul menjelang tibanya hari kiamat itu. Salah satu di antaranya munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Imam Mahdi, matahari terbit dari barat, muncul hewan yang bisa berbicara dengan manusia, dukhan, dan yang lain. Jika salah satu dari tanda-tanda besar hari kiamat ini muncul, maka akan muncul tanda-tanda yang lain secara beriringan hingga tibalah hari kiamat. Sedangkan tanda yang kedua yaitu tanda-tanda kecil adalah tanda-tanda yang muncul jauh sebelum hari kiamat. Karena yang disebut dengan tanda-tanda kecil. Dan ini sangat banyak. Bahkan ada sebuah kitab yang menyebutkan bahwasanya tanda kecil itu mencapai 57 tanda. Ada yang menyebutkan lain. Dan termasuk tanda-tanda kecil itu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dia menyebutkan di sebuah hadis, itu ada wasa'ata kahatai. Aku diutus jarak antara aku dan kiamat bagaikan dua jari ini. Dua beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya dekat. Dan di antara tanda kecil dari hari kiamat adalah terbelahnya bulan. Di perkara terbelahnya bulan ada perkara yang dahsyat, luar biasa. Tetapi ini termasuk tanda-tanda kecil karena terjadi jauh sebelum terjadi hari kiamat itu terjadi. Jadi sebagian orang menyangka bahwa seluruh tanda-tanda kiamat adalah buruk. Padahal tidak. Jadi terbelahnya bulan bukanlah tanda yang buruk. Justru hal tersebut adalah salah satu dari mukjizat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun tanda kiamat yang berupa diutusnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pertanda buruk. Begitu pula hal yang lainnya dengan bermunculnya bangunan-bangunan yang tinggi bukanlah hal yang buruk selama digunakan dalam kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, menyebutnya sebagai tanda-tanda hari kiamat. Dan kita juga tidak memungkiri bahwa di antara tanda-tanda kiamat yang kecil, kebanyakan adalah hal-hal yang buruk seperti misalnya tersebar zina, ya tersebarnya kezaliman, tidak memberi salam kecuali kepada orang yang dikenal, tidak eh, sholat di masjid, dan terjadinya banyak pembunuhan dan lain sebagainya. Intinya, fungsi dari tanda-tanda tersebut adalah mengingatkan kita akan hari akhir. Bahwasanya itu ada. Bumi yang kita tempati ini akan hancur dan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala jika waktunya telah tiba. Terdapat beberapa hadis ya yang menyebutkan bahwa umur dunia itu sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Di antaranya sebuah hadis, "Ma baqiya min dunyakum fi ma madha illa mithlu ma baqiya min hadha al-yawm fi ma madha wa ma nara min asy-syamsi illa yasiran." Tidak tersisa dari dunia kalian yang telah lalu kecuali seperti tersisa dari hari ini atas apa yang telah lewat. Rawi dari hadis ini yaitu Anas bin Malik mengatakan, kami melihat sebentar lagi matahari terbenam. Yaitu ketika Nabi mengatakan itu. Di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan bahwasanya umur dunia itu ibarat satu hari. Sehingga umur dunia yang telah berlalu adalah seperti subuh hingga sore hari menjelang maghrib. Dan yang tersisa dari umur dunia adalah sisa waktu menjelang maghrib, sebagaimana dijelaskan oleh Anas bin Malik. Ini menjelaskan bahwasanya umur dunia itu tinggal sedikit. Dan hadis-hadis seperti ini itu banyak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan secara spesifik umur dunia ini dengan angka-angka tertentu. Sebuah hadis bisa dikatakan, sebelumnya mengatakan, sebuah hadis yang menyebutkan tentang umur dunia dengan angka, maka hadis ini adalah baik. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sehingga hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah. Oleh karena ya, sebagian ulama yang mengatakan tentang atau menentukan tentang umur dunia, maka ini kira kurang tepat. Seperti misalnya ada yang mengatakan bahwasanya dunia itu tidak bertahan kecuali sampai 500 tahun Hijriah. Bahkan sekarang 14 Hijriah masih masih ada. Ada yang mengatakan dunia hanya sampai abad 12 dari Hijriah. Dan ini kurang tepat sekarang kita sudah 14 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita untuk berada di dunia ini. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya bahwa tanda-tanda kecil kiamat itu telah banyak terjadi. Jadi kita sebagai dai tidak perlu beramal kapan terjadi hari kiamat, dihitung dan segala macam. Karena itu pasti terjadi di waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Bahkan ada aja ya kadang-kadang ada sebagian orang yang percaya dengan ramalan para dai atau bisa dikatakan dukun ya tentang waktu hari kiamat. Padahal ini tidak tepat. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sebuah hadis, iqamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyagrisha. Jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah benih, maka jika ia mampu untuk menanamnya sebelum terjadi hari kiamat, maka tanamkan. Maksudnya apa? Hari kiamat itu pasti terjadi. Selama kita masih bisa untuk melakukan kebaikan, maka lakukan. Kapanpun kiamat itu terjadi. Selama kita masih punya waktu dan bisa melakukan sesuatu yang membuat kemaslahatan dunia dan akhirat kita, maka lakukanlah. Dan ini kesempatan yang Allah berikan sebuah kehidupan untuk kita semuanya, untuk kita apa namanya, bersegera dan memperbanyak amalan-amalan kebaikan yang bisa menjadi bekal kita ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi, malah hal seperti ini menjadikan kita lebih semangat nih dalam beramal karena kita tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Bisa jadi juga karena dunia ini meninggalkan kita, bahkan kita yang bisa meninggalkan dunia ini dengan diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, Rasulullah menjawab, "Bal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il." Yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Rasulullah tidak tahu. Jibril pun tidak tahu, sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Di Quran surat Al-A'raf ayat 187, "Yas'alunaka 'anis sa'ayyana mursaha." Mereka menanyakan kepadaku Muhammad tentang hari kiamat. Ayyana mursaha? Kapan terjadi? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbik la yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsara nasi la ya'lam. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhan. Tidak ada yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kiamat itu sangat berat, berat huru haranya yang terjadi pada saat itu, yang terjadi bagi makhluk yang ada di langit dan bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali baktah, tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya mengetahui hari kiamat ini ya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsara nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa terbelahnya bulan. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang peristiwa terbelahnya bulan tersebut. Dan disebutkan bahwa hadis-hadis ini mutawatir. Banyak para sahabat yang meriwayatkan peristiwa tersebut. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas bin Malik, juga Ibnu Mut'aim, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu anhu. Dan hadis-hadis tersebut menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu menantang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membelah bulan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah hingga akhirnya bulan terbelah menjadi dua. Sebutkan sebuah hadis dari Anas bin Malik, dia berkata, "Sa'ala ahlu Makkah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayat." Penduduk Makkah meminta satu tanda kenabian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang syaqqal qamar Makkah marratain. Kemudian bulan terbelah di Makkah dua kali. Maksud dua kali ini jadi dua. Pada salat iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kemudian turunlah ayat surat Al-Qamar. Qamar ini. Isyaqqal qamar, nah, disebut tidak hadis firqatain, maksudnya adalah belah menjadi dua, maksudnya adalah uh, dia terbelah menjadi dua, ya, di dalam hadis yang lain, bukan seperti yang disebut di sini uh, marratain, dua kali, tapi disebutnya di hadis yang lain firqatain, terbelah menjadi dua, bukan terjadi dua kali. Dan
tantangan yang disampaikan oleh kafir Quraisy itu kepada Rasulullah SAW dan benar apa yang mereka katakan terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya mereka beriman, tapi mereka malah mengingkari. Dan ini tantangan mereka sebenarnya itu adalah takjiz untuk eh, menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk membatalkan kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya dia manusia seperti kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa nabinya dan benar itu terjadi dan benar ketika terjadi mereka ingkari hal itu. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya ini adalah sihirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa itu benar-benar pernah terjadi. Karena kalau sekiranya peristiwa itu tidak terjadi, tentu orang-orang kafir Quraisy akan menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk mencela beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran telah berdusta menurut mereka dengan mengatakan bahwasanya bulan telah terbelah. Dan bahkan sebaliknya, ya, mereka telah menyebutkan bahwasanya tidak ada seorang pun dari orang-orang kafir Quraisy protes akan ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya bulan pernah terbelah. Dan kita sebagai orang yang beriman mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Quran bahwasanya bulan pernah terbelah. Kenapa? Sebagian orang-orang zaman sekarang itu mengejek Al-Quran dengan bertanya mana bukti bahwa bulan pernah terbelah. Ya. Maka kita katakan bahwasanya baik ada bukti atau tidak bahwa bulan pernah terbelah bukan urusan kita. Karena demikian adalah mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan bulan itu menjadi terbelah dan dikembalikan seperti sedia kala tanpa ada jejak sama sekali. Atau bahkan Allah memberikan sedikit tanda bekas belahan tersebut. Dan ini terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan peristiwa yang terjadi setelah terbelah bulan itu yaitu Isra dan Mi'raj. Mereka pun mengingkari hal ini. Bahkan ini mukjizat terbelahnya bulan sebagai awal bukan dibah untuk mukjizat selanjutnya yaitu Isra dan Mi'raj. Ini mukjizat bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan belakangan ada penelitian menyebutkan bahwasanya bulan terdapat bekas bahwa bulan itu pernah terbelah. Mereka orang-orang kafir memang tidak meyakini hal ini ya, tapi mereka meyakini bahwasanya bekas yang tampak pada bulan itu hanya bekas benturan katanya yang telah berlangsung jutaan tahun hingga membentuk bekas seperti yang mereka amati. Intinya mereka tidak bisa menafikan dalil bahwasanya bulan ini telah terbelah seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Qurannya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ayat yang selanjutnya. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihru mustamir. Dan jika mereka orang-orang musyrik itu melihat suatu tanda atau mukjizat, itu dalam hal ini adalah terbelahnya bulan, mereka mengatakan wa yaqulu sihru mustamir. Mereka yu'ridu, mereka berpaling, kemudian berkata ini adalah sihir yang terus menerus. Terdapat beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir tentang makna mustamir. Mereka mengatakan sihir yang akan hilang. Artinya orang-orang Quraisy meremehkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwasanya ini adalah sihir yang akan hilang. Tafsir yang kedua mengatakan mustamir itu kata berasal dari kata birrah yang artinya kuat. Sebagaimana firman Allah, "Dzu birratin fastawa" di surat Al-Najm ayat 4. Yang mempunyai kekuatan, maka Jibril menampakkan dirinya dengan upaya asli. Artinya, mereka orang-orang kafir Quraisy menyatakan bahwasanya mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sihir yang kuat, sihir yang sangat kuat. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pakarnya ilmu sihir, masya Allah, sampai membelah bulan menjadi dua. Tafsir yang ketiga, mustamir artinya terus menerus seperti yang kita artikan dalam ayat ini. Artinya orang-orang kafir Quraisy menyangka bahwa karena sebagaimana mereka pernah disihir dengan mujizat-mujizat yang telah ditujukan kepada mereka, maka mereka mengatakan bahwa peristiwa terbayang bulan ada yang diperlihatkan kepada mereka adalah sihir yang sekesekian.
Dan akan datang lagi sihir-sihir yang berikutnya dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh ini Tuhan yang luar biasa. Nah, begitulah sifat-sifat orang-orang musyrikin yang mereka tetap saja tidak mau beriman, bahkan setelah mereka melihat mujizat, bahkan mujizat yang mereka minta. Di Quran surat Al-Hijr ayat 14 sampai 15, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama' fadhallu fihi ya'rujun. La qalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaum mas'hurun." Jadi kalau kami bukakan kepada mereka, orang kafir itu, salah satu pintu langit. Lalu mereka terus menerus naik ke atasnya. Tentunya mereka berkata, sesungguhnya pandangan kami lah yang dikabulkan. Bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Maka mukjizat apapun yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tetap masih orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan bahwa mukjizat tersebut adalah sihir. Oleh karenanya mereka menetapkan julukan sihir kepada penyihir kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Artinya mereka mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan begitu keinginan mereka. Jadi orang-orang kafir itu uh, tidak sebenarnya ya tidak mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hati mereka. Mereka tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar. Akan tetapi sebab dari pendustaan mereka adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Orang-orang kafir Quraisy menyangka bahwa jika harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan kerepotan dengan hukum-hukum yang ditetapkan kepada mereka. Wa kullu amri mustaqim. Padahal setiap urusan itu telah ada ketetapannya. Sebagai ulama menyebutkan bahwasanya penggalan ayat ini dengan makna bahwa kebaikan telah ditetapkan kepada orang-orang baik dan keburukan telah ditetapkan pula kepada pelaku. Artinya seakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa demikianlah ketetapan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan dengan kebaikannya dan orang-orang kafir Quraisy ditetapkan dengan keburukan yang mereka lakukan. Walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi mustajar. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka kisah yang di dalam uh, terdapat cegahan untuk mereka untuk jatuh kepada kekafiran. Di dalam ayat ini Allah menggunakan mustajab yang berasal dari jazar, yang artinya menghalangi. Dan Allah Subhanahu wa taala mustajab sebagai tambahan penekanan terhadap pencegahan, sehingga artinya adalah telah datang kepada mereka sebagai kisah-kisah yang kisah tersebut seharusnya kita mencegah mereka atau menghalangi mereka dari kekufuran. Dan kisah-kisah ini Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan pada ayat-ayat yang selanjutnya. Dan ini adalah hikmatun balighah. Fabatuhu lidud. Itulah sebuah hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu ternyata tidak berguna bagi mereka. Semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan pasti ada hikmah. Maka hikmah yang sempurna di balik hal tersebut. Baik kita ketahui atau tidak kita ketahui. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Hakim. Yang di antaranya yang memiliki hikmah yang sempurna. Artinya, di balik Allah menggambarkan kisah-kisah tersebut, terdapat hikmah yang sempurna. Di balik Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu terdapat hikmah yang sempurna. Dan di balik pembangkangan orang-orang kafir juga terdapat hikmah yang sempurna. Ya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa ternyata peringatan-peringatan Allah itu tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sini al-nuzur. Makna adalah al-inzar, peringatan. Ya. Dan al-nuzur jamak dari al-nazir yang artinya sebagai pemberi peringatan yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang sebelumnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang turun kepada mereka banyak memberi peringatan-peringatan. Tapi apa? Sangat disayangkan peringatan itu tidak bermanfaat, bahkan diingkari oleh mereka orang-orang kafir
Quraisy. Fatawalla anhum. Karena itu, maka berpalinglah kamu dari mereka. Yauma yad'u ila syai'in nukur. Ingatlah hari ketika seorang penyeru, itu para malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, itu hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi-Nya fatawalla anhum. Berpalinglah engkau Muhammad dari mereka. Karena disebabkan peringatan-peringatan Allah tidak bermanfaat bagi mereka, bagi orang-orang kafir. Maka Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk berpaling kepada mereka. Artinya, Nabi tetap berdakwah kepada mereka. Akan tetapi, jangan berharap bahwa mereka akan menerima dakwah beliau. Padahal, kita tahu bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin orang-orang kafir Quraisy itu masuk Islam. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di Quran surat An-Nahl ayat 127, "Wala tahzan alaihim, wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun." Dan janganlah engkau bersedih hati, Muhammad, terhadap kekafiran mereka. Dan jangan pula bersepit hati, bersepit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin agar orang Quraisy itu beriman. Karena apa? Karena orang Quraisy itu adalah satu suku, kerabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahwa mereka tidak akan beriman, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi-Nya untuk tidak bersedih atas tidak berimannya mereka, yaitu orang-orang Quraisy. Dan berita Allah ini sama seperti ini. Surah Al-Dhariyat ayat 54, "Fatawalla anhu fama anta bimalum." Berpalinglah kau ya Muhammad dari mereka orang-orang kafir itu, dan engkau sama sekali tidak tercela. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa berpalinglah dari mereka. Sesungguhnya kau tidak akan tercela, sesungguhnya engkau telah menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Kau hanya menyampaikan. Maka jika mereka tidak beriman, janganlah engkau terlalu apa namanya berharap, karena hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi tetap engkau untuk berdakwah untuk menyelesaikan kewajiban. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusyan absarum yakhrujuna min al-ajdath ka'annahum jaradun muntasir. Ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan khusyan absarum yakhrujuna min al-ajdath ka'annahum jaradun muntasir. مهطعين إلى الداء يقول الكافرون هذا يوم العسل. Tujuh dan selanjutnya. Pada hari itu, yauma yadda'i ila syai'in minkum. Pada hari itu penyeru malaikat itu mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari balasan. Khusyan absaru, pandangan mereka tertutup ketika mereka keluar dari kuburan. Itu bahkan Allah sebutkan khusyan absarum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntasir. Jika mereka keluar ke kuburan, seakan-akan mereka itu seperti belalang yang berterbangan. Di Quran Al-Qariyah, Quran surat Al-Qariyah ayat 4, Allah sebutkan yaumat yakunun nasu kal farashil mabthun. Pada hari itu manusia itu seperti laron yang berterbang. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ada dua kondisi manusia saat itu. Pertama, mereka dibangkitkan dan mereka akan keluar dengan kebingungan seperti laron, berterbangan tidak jelas arah. Itu mereka bingung melihat hari ketika mereka dibangkitkan, sehingga membuka mereka untuk lari ke sana dan kemari tanpa ada tujuan. Yang kedua, setelah itu manusia akan mendengar seruan sehingga mereka akhirnya berjalan menuju surah tersebut seperti belalang yang bertebaran. Itu mereka terarah menuju arah seruan tersebut. Hal ini itu mengerikan ya. Mengerikan sekali. Maksudnya mereka dibangkitkan dari kubur dan mereka menuju seruan dengan cepat untuk dihadapkan kepada hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Abasa pada saat itu kegerian ini bahwasanya faidza ja'atis sakhah, jika
datang suara yang membekakan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani kulli imri'in minhum yauma ini sya'nun yughni. Itu pada hari itu ketika terjadi tiupan sangkakala yang kedua, eh, manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, dan setiap mereka itu sibuk dengan urusannya sendiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan muhti'ina ila da'a yaqulul kafiruna hadza yaumul asr. Mereka berkata, mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu, yaqulul kafiruna hadza yaumul asr. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam dan sedikit penjelasan tentang hari kiamat, ya bahasa mereka itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menuju untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan tentang kisah-kisah dari umat-umat yang menyelisihi nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Bahkan mereka menentangnya hingga Allah Subhanahu wa taala mengadabnya dengan adab yang luar biasa. Pertama, Allah akan mengisahkan tentang Nabi Nuh. Di ayat yang ke-9, kadzabat qablahum qaumun Nuh. Fakadzabu abdana wa qalu majnun wastujir. Sebelum mereka, sebelum orang-orang Quraisy yang mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai peringatan ya, kalau mereka terus menentang beliau sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi mereka akan kena seperti umatnya Nabi Nuh. Fakadzabu abdana wa qalu majnun wastujir. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh. Mereka mendustakan hamba kami Nuh ini dengan mengatakan dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Para ulama menyebutkan bahwasanya kisah-kisah Nabi sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menghibur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya yang sekarang beliau sedang didustakan oleh orang kafir Quraisy. Sesungguhnya saudara-saudara beliau, para nabi dan rasul juga didustakan oleh umat-umat yang terdahulu. Ini juga sebagai ancaman bagi orang kafir Quraisy bahwasanya umat-umat terdahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka mendustakan Nabi. Maka ini juga bisa terkena kepada mereka. Di beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 920 tahun. Jadi ini bukan waktu yang pendek. Bahkan disebutkan di sebuah ayat bahwasanya berdakwah siang dan malam. Qala Rabbi, ini da'autu qawmi laila wa nahara. Dia berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah menyuruh kaumku ini siang dan malam. Tanpa lelah 920 tahun. Siang malam. Tetapi hasilnya apa? Beliau didustakan oleh kaumnya sendiri. Bahkan ada dan istrinya pun ikut mendustakan beliau. Setiap malam ini ada Zoom kajian ini. Tidak beriman kepadanya illa qalil. Kecuali hanya sedikit. Uh, disebutkan bahwasanya yang beriman sekitar 80 orang saja. Yang sungguh ini Masya Allah ya, luar biasa ujian yang ditemukan oleh Nabi Nuh. Oleh karenanya, Nabi Nuh menyebutkan, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Tuhan kami, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Sangat kesal. Innaka in tadharhu yudhillu ibadaka wa la yadillu illa fajiran kafar. Sungguh jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan uh, jahat dan kafir. Maka Nabi Nuh dituduh oleh kaum sebagai orang gila. Maka puncak ejekan kepada Nabi Nuh sebagai orang gila adalah ketika Nabi Nuh membuat kapal
musim kemarau. Jika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada beliau untuk membuat kapal, wa uhiya ila nuh annahu lan yu'mina bi qablika illa man qad aman fala tabtais bima kanu yaf'alun. Diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kamu kecuali orang-orang yang benar beriman saja. Ya. Karena itu janganlah engkau bersedih tentang apa yang mereka perbuat. Wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Janganlah engkau bicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Wa yasna'ul fulk. Dan Nabi Nuh membikin kapal. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru minhu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu. Setiap kali pemimpin kau yang berjalan melewati mereka mengejek. Dan Nabi Nuh balas, jika kamu mengejek kami, maka kami akan mengejekku sebagaimana kamu mengejek kami. Maka faida naskharu minkum kama taskharu. Dan ini ujian yang berat ditimpa oleh Nabi Nuh. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Masya Allah. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni maghlubun fantasir. Bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan Nabi Nuh menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mendustakan. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolongnya dan diperintahkan untuk membuat kapal, dan kapal itulah yang akan menyelamatkan dia dengan kaumnya dan menenggelamkan orang-orang yang tidak beriman dari kaumnya. Fafatahna abwaab as-sama. Setelah uh, kapal itu terbentuk, terbangun oleh Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan azab. Fafatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air hujan yang tercurah. Jadi setelah Nabi Nuh selesai membuat kapalnya, Allah kemudian menurunkan hujan yang sangat deras. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hujan tersebut tanpa disertai awan. Karena tatkala itu mereka sedang berada di masa kemarau. Bahkan wafajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Dan kami jadikan bumi itu memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang telah ditetapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari bumi. Fajar dan uyun dan ard, dan kami menjadikan mata air bumi itu mengeluarkan air. Yang ini artinya mata air yang di bumi yang tadinya kering jadi mengeluarkan air. Fajar dan ard uyun, dan kami jadikan bumi menyeburkan mata-mata air. Bumi yang dijadikan mata air yang mengeluarkan air sehingga apa? Seluruh tempat yang sebelumnya bukan mata air menjadi mata air. Masya Allah. Di Quran surat Hud ayat 40, hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul lahmin fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hingga hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Ya, apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air. Jadi bisa dibayangkan bagaimana air itu keluar dari bumi sampai tanur yang merupakan tempat pembakaran yang seharusnya mengeluarkan api, ternyata juga mengeluarkan air. Akhirnya air turun dari langit dengan sangat deras. Dan bumi pun mengeluarkan air dengan banyaknya. Sehingga faltaqal ma'u ala amri qad qudir. Jadi bertemulah air-air itu sehingga menimbulkan yang sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian Allah lanjutkan wahaballahu ala dzati alwahin wa dusur. Dan kami angkut Nabi Nuh di atas bahtera yang terbuat dari papan dan kayu. Artinya Nabi Nuh membuat perahu tersebut dengan sangat tradisional. Hanya berbahan dasar papan dan paku yang saling disusun sehingga menjadi kapal yang utuh. Dan ini sebuah kemampuan yang luar biasa yang Allah berikan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membuat
membuat kapal yang sangat besar. Tajri bi'ayunina jaza'an liman kana, yang berlayar di dalam pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang dikarya itu Nabi. Itu Allah Subhanahu wa taala mengawasi perahu tersebut sehingga tidak tenggelam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa gelombang air tatkala itu sangat besar. Wahya tajri bihim fi mawji kajibal. Di Quran surat itu ayat 42. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang yang laksana gunung-gunung. Sedangkan kita bahwa kapal itu sederhana, sangat sederhana. Secara logika kapal tersebut tenggelam jika menghadapi gelombang yang besar seperti gunung. Oleh karenanya, meskipun gelombang air itu sangat dahsyat, hujan tidak berhenti, akan tapi kapal lebih tetap berlayar dengan selamat. Karena apa? Karena berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah lanjutkan walaqad taraknaha ayatan fahal muddakir. Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah yang mengambil pelajaran? Quran surat di ayat yang 16, fakaifa kana adzab, maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Jadi bahwasanya kabar Nabi Nuh alaihissalam dijadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang sempat melihatnya pada generasi setelah Nabi Nuh. Sebutkan oleh Qatadah bahwasanya badai berhenti dan air laut mereda, maka kapal tersebut itu berada di atas gunung Judi. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam yang dengan orang-orang ikut bersama beliau itu turun dan kapal tersebut masih terlihat sampai beberapa generasi, lalu kemudian kapal tersebut jadi hilang. Sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya maksudnya kapal Nabi Nuh itu menjadi pelajaran adalah setelah peristiwa itu, yaitu orang-orang kemudian mulai membuat kapal. Artinya seharusnya setiap orang yang berkapal itu ingat tentang kisah Nabi Nuh. Setiap orang yang berkapal harus ingat bahwasanya Nabi Nuh membuat kapal karena ada orang-orang kafir pada Allah Subhanahu wa taala sehingga diturunkan azab kepada mereka. Dan ini harus menjadi pelajaran bahwasanya kapal-kapal ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka lebih dekat kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa kana adzabi, maka datang ya alangkah dahsyatnya azabku ini dan ancamanku ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya azab dan peringatan-peringatannya sangatlah besar dan dahsyat. Akan tetapi adakah orang yang mau mengambil peringatan-peringatan tersebut? Karenanya Allah lanjutkan di ayat yang ke-17 tentang kemudahan yang ada di dalam Al-Quran untuk diambil pelajaran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Kalau ulama seperti Al-Imam Qurtubi menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Quran untuk dipelajari dari dua sisi. Yang pertama, dari mudahnya untuk dihafal. Dan kita banyak mendapatkan bukti hal tersebut. Maksudnya Al-Quran itu mudah dihafal. Orang-orang yang tidak mengenal bahasa Arab pun bisa hafal. Ada anak kecil bisa hafal. Bahkan orang-orang yang buta, tidak bisa melihat, orang yang memiliki kekurangan fisik pun bisa menghafal. Mudah untuk dihafal. Dan ini adalah keistimewaan Al-Quran. Karena Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kedua adalah mudah untuk orang mengambil pelajaran dari itu. Dan ini yang perlu kita ketahui tentang kisah Nabi Nuh. Untuk diambil pelajaran. Untuk kita tidak seperti kaumnya Nabi Nuh. Dan nanti juga ada kisah-kisah dari umat-umat yang lain. Dan salah satu metode Al-Quran adalah menjadikan metode kisah ya, sebagai cara untuk orang mengambil pelajaran. Sehingga biasanya dengan kisah orang itu mudah cepat untuk bisa menangkap dan mengambil hikmah daripada apa yang terjadi ini untuk kemudian jadikannya sebagai ibrah supaya dia tidak terjatuh seperti apa yang telah terjatuh pada umatnya Nabi Nuh, yaitu mengingkari Nabi yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan mereka dari sempitnya dunia untuk mendapatkan kebahagiaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari akhirat. Oleh karena para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak yang kita dapati orang-orang yang
Baca Al-Quran, kemudian mereka berhadis. Mereka dapat mengambil pelajaran di dalam. Mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Quran. Dan ini menjadikan eh, sebuah ancaman yang besar bagi orang-orang Quraisy dan yang sebisa dengan orang-orang Quraisy. Dan ini pelajaran untuk kita. Ketika kita tidak beriman dengan apa yang disampaikan Al-Quran, tidak mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW, maka terkesan mengingkari. Bahkan ada sebagian orang yang sengaja menjadikan agama ini sebagai olok-olokan. Maka ingatlah, ada umat-umat yang terdahulu yang Allah telah mustahkan. Bahkan yang sekarang terjadi, Allah musta'an. Umat Islam telah dibombardir di Palestina. Mereka orang yang tidak bersalah, tanahnya direbut, bahkan anak-anak mereka dibunuh. Dan ini sifat yang uh, tidak terpuji. Mereka bukannya berperang bersama tentara dengan tentara, tapi mereka membunuh orang-orang yang tidak ikut perang. Anak-anak, para wanita, rumah mereka dihancurkan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran di dalam Al-Quran bahwasanya mereka juga akan dihancurkan ketika mereka memusuhi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan eh, apa namanya kemenangan itu telah dekat dan Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk kemudian kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang kaum-kaum yang lain yang mengingkari nabi-nabi mereka. Insyaallah taala mudah-mudahan Allah memudahkan pertemuan kita pada uh, apa namanya waktu yang akan datang. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya, datangnya dari kami. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.